Antrian nomor 1 atas nama Rizky. Ya, permisi. Halo, selamat pagi Rizky. Silahkan duduk. Selamat pagi Rizky. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Eh, udah makan? Ah, eh, udah, Bu. Udah. Oke Rizky, jadi yang kamu rasakan selama ini apa? Nah, jadi, Bu, sebelumnya kalau saya lagi ngobrol sama orang, ya tuh gugup. Kayak, apalagi kalau ada di keramaian, saya tuh gugup. Terus ketika itu orang itu kayak merasa diawasi gitu, kayak ada yang ngawasin, ada yang ngeliatin. Nah, terus kalau misalnya saya ini tahu tempat itu kayak ngumpul itu ada yang menyerang. Ini takut gitu. Oh, itu kejadiannya sama satu orang aja atau sama semua orang? Semua orang sibuk kalau rame ini kayak susah nangkap gitu, tak bisa takut itu sama orang. Oh, gitu. Terus itu kejadiannya sejak kapan? Udah lama? Kayak waktu kayaknya udah tahun tahun kayak tahun. Oh, gitu. Hmm. Selain takut nabrak orang, apa lagi yang mesti dirasakan? Hmm, kalau kalau rame orang bu misalnya kayak lagi ngomong empat ngomong, jadi gugup itu bu nggak bisa eh, lancar kalau sama orang baru juga kayak takut. Oh gitu. Jelasin apa itu kalau tugas apa ya, tugas abnormal udah belum udah naik apa dengar gitu. Nanti aku jelasin ya, aku mau duluan. Nggak bisa jelasin ya. Mau ke toilet, mau ke toilet duluan ya. Ya duluan ya. Ya sih ya. Kayak susah gitu loh, kayak orang tuh mau makan tapi kayak. Oke, jadi begitu ya Rizky. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup bu. Oke, jadi nanti Rizky jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi udah saya berikan ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya, mungkin di minggu depan. Baik bu. Ya Rizky. Oke bu. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antrian nomor 2 atas nama Ica. Oke, selamat pagi Ica. Halo, pagi Bang. Eh, Gimana kabarnya hari ini? Aku baik-baik aja. Oke, jadi permasalahan Ica apa nih? Sebenarnya kalau dari masalah aku sendiri nggak ada ya kak, cuman orang-orang rumah tuh nggak tahu belakangan ini tuh kayak kritik aja gitu, kok ini barangnya banyak banget di kamar, kenapa nggak dibuang, kayak sampah gini ngapain dan masih ditimbun gitu kak. Oh gitu, emang jenis barang yang ditimbun tuh apa aja kamu boleh tahu? Biasanya sih aku lebih itu yang kosmetik ya, kayak bekas-bekas kemasan kosmetik gitu kan, kayak ada beberapa tuh kayak bisa di refill gitu kak. Habis itu juga ada beberapa yang bentuknya tuh bentuk botolnya tuh bagus gitu, jadi bisa juga berpajangan. Terus kayak ada kayak satu dua tuh gift itu dari teman, jadi kayak walaupun udah habis kayak sayang gitu loh kak buat dibuang gitu. Gitu. Kalau dari Ica sendiri, perasaannya gimana? Nyaman nggak dengan numpuk barang itu? Kalau dari aku sendiri sih balik lagi ya kak, kayak nggak ada yang mengganggu ya dari diri aku sendiri gitu, jadi kayak ya so far so good aja gitu. Oke. Aku nggak nganggep ini sampah kok, nggak jadi masalah banget ya sih. Kayak ini tuh bisa didaur ulang lagi gitu loh. Ini tuh kayak aku lihat di tutorial TikTok, kayak ini bisa dibuka, bisa diisi, bisa direfill, bisa kayak
ini juga sama aja gitu loh. Oke, jadi gitu ya, Ica. Untuk tugas-tugas yang tadi saya berikan, apakah bisa dipahami? Oke, sejauh ini udah cukup aku bisa pahami sih, Kak. Oke, nanti jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan ya, terus dibawa ke nanti kita waktu sesi berikutnya. Oke, makasih ya, Oke, Kak. makasih, Ica. Antrian nomor 3 atas nama Raisa. Selamat pagi, Raisa. Oke, boleh silahkan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik juga. Oke, tadi kesini lancar. Lancar dari diantar sama Pak. Gitu. Raisa, gimana perasaannya? Untuk perasaan akhir-akhir ini tuh saya sering terjadi kayak panik gitu Bu. Saya mengalami rasa panik gitu. Sering itu muncul. Oh, terus apa lagi yang dirasakan? Eh, Paniknya itu ya kalau misalnya udah kan panik gitu kayak biasa tuh diiringi dengan rasa mual gitu kayak terkadang juga pusing cuma nggak sering gitu tapi mualnya sering. Biasanya kapan aja waktu-waktu munculnya? Untuk waktu munculnya sendiri juga nggak ada waktu spesifik sih Bu, kayak kadang-kadang saya lagi ngerjain tugas kuliah kan kayak tiba-tiba merasa panik gitu kayak berdebar. Terus kalau misalnya kadang-kadang saya lagi interaksi atau sudah sering tanya sama temen kayak tiba-tiba ih ini kenapa gitu kayak saya kok panik gitu. Oh gitu. Langsung balik palingan langsung pulang kayak gini. Iya. rasanya berdebar gitu ya. Lu kenapa ya? Enggak. Gitu. Terus biasanya kalau paniknya datang itu apa yang dilakukan? Itu Bu, jujur saya belum menemukan solusi sendiri sih untuk menangani rasa panik saya. Paling ya sebisa saya kayak mencoba menenangkan diri. Karena saya juga nggak tahu kan itu penyebabnya dari apa gitu kan. Gitu. Oke. Oke, jadi untuk sesi pertama ini mungkin kita sampai di situ dulu ya, Raisa. Jadi nanti jangan lupa kamu kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Apakah bisa ada yang mau ditanyakan nggak? Sejauh ini mungkin belum Bu. Nanti kalau misalnya ada keluhan sebentar saya sampaikan di pertemuan depan. Oke, oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Yang pertama adalah social anxiety disorder. Social anxiety disorder merupakan gangguan psikologis di mana si penderita akan menghindari situasi sosial di mana situasi sosial tersebut menyebabkan si individu tersebut merasa diawasi atau dievaluasi. Social anxiety disorder ini bisa terjadi pada individu berusia remaja, di mana pada tahapan usia ini, individu tersebut membutuhkan interaksi sosial lebih banyak. Social anxiety disorder ini, menurut DSM-5 itu ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah perasaan nyata terhadap situasi sosial. Situasi sosial yang dimaksud itu adalah ketika kita mengobrol atau berinteraksi dengan individu lain. Kriteria selanjutnya yaitu situasi sosial tersebut dapat menyebabkan ketakutan tersendiri kepada orang yang mengalaminya. Kriteria selanjutnya yaitu gangguan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh pedoman medis. Lalu selanjutnya itu gangguan ini terjadi setidaknya 6 bulan. Yang kedua, di panic disorder. Panic disorder sendiri memiliki arti kepanikan tanpa hubungan yang jelas yang disertai dengan ketakutan yang intens, di mana gejalanya berlangsung sangat cepat dalam kurun waktu kira-kira 10 menit. Panic disorder sendiri memiliki dua pembagian. Yang pertama ada expected dan yang kedua ada unexpected. Expected sendiri, di mana panic disorder ini akan muncul akibat adanya pemicu yang jelas, sedangkan yang unexpected sesuai namanya yaitu panic disorder akan muncul tanpa ada pemicu yang jelas. Untuk kriteria dari panic disorder sendiri berdasarkan dari DSM-5 yaitu akan terjadi secara berulang-ulang, minimal ada 4 gejala yang muncul diantaranya jantung berdebar kencang, nyeri dada, menggigil, parestesia atau mati rasa atau kesemutan. Bahkan ada yang sampai merasa takut akan kematian. Selanjutnya ada sesak napas, mual, pusing, serta derealisasi atau perasaan tidak nyata.
Dan terakhir ada hoarding disorder, yaitu gangguan perilaku menimbun barang. Nah, hoarding disorder ini adalah keadaan di mana individu kesulitan untuk membuang barang yang sebenarnya tuh nggak berguna dan cenderung untuk menimbunnya. Nah, perilaku ini tuh sangat mengganggu individu dalam kesehariannya, terutama dalam bersosialisasi seperti dengan keluarga, teman sebaya, ataupun dengan rekan kerjanya. Nah, terdapat beberapa kriteria terkait hoarding disorder ini. Yang pertama, individu tuh merasa bahwa menimbun barang yang dilakukan selama itu bukanlah masalah yang besar dan cenderung mewajarkannya saja layaknya perilaku pada umumnya. Nah, yang kedua, seringkali hoarding disorder ini tuh ditemui dan ditangani ketika individu itu sudah memasuki usia dewasa awal. Nah, yang ketiga, individu itu memiliki ikatan emosional yang kuat dengan barang-barang yang ditimbunnya. Nah, yang biasanya barang-barang ini tuh dijadikan sebagai sebuah identitas terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ingin diketahui. Dan yang terakhir, berbeda dengan kolektor yang mengoleksi barangnya secara apik, para penderita hoarding disorder ini tuh mengoleksi juga barang-barangnya, tapi dengan tidak rapi dan cenderung hanya ditimbun saja. Oke, jadi tadi sebelumnya kita telah membahas terkait definisi serta kriteria dari ketiga gangguan yang telah kita bahas sebelumnya. Sekarang di sini kita akan membahas terkait intervensi yang dapat diberikan untuk bisa membantu dalam menangani ketiga gangguan tersebut. Yang pertama, intervensi yang dapat diberikan untuk gangguan social anxiety disorder adalah yang pertama virtual reality, kemudian exposure, CBT, roleplay, serta latihan keterampilan sosial tertentu. Selanjutnya, intervensi yang dapat diberikan untuk gangguan panic disorder adalah panic control therapy serta cognitive therapy. Dan yang terakhir, intervensi yang dapat diberikan untuk hoarding disorder adalah exposure and response prevention serta cognitive behavioral therapy.